Ramadan, ya, kalau boleh saya katakan adalah pesantren selama sebulan yang menggembleng kita, mendidik kita untuk harusnya bisa berubah lebih baik. Karena tujuan dari Ramadan puasa adalah untuk bertakwa. Ya, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sesungguhnya telah diwajibkan atas kalian sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian untuk berpuasa agar kalian bertakwa. Oleh karenanya, selama sebulan tersebut kita mengambil pelajaran, mendapatkan nilai-nilai yang sangat indah, yang nilai-nilai itu harusnya kita bawa terus sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya. Karenanya para salaf dahulu, Ramadan selalu dalam hati mereka. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif bahwasanya para salaf mereka setengah tahun berdoa agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dan setelah mereka berpuasa bulan Ramadan, setengah tahunnya mereka berdoa agar ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya setahun penuh hati mereka bersama dengan bulan Ramadan. Maka kita berharap bukan berarti setelah selesai bulan Ramadan maka selesai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, tetapi bulan Ramadan adalah pemicu bagi kita untuk semangat beribadah sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya. Saya tidak mengatakan kita harus beribadah sama seperti bulan Ramadan dengan semangat yang sama. Tentu tidak bisa kita lakukan demikian. Ya, karena bulannya berbeda. Bulan Ramadan tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Oleh karenanya para salaf dahulu bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang spesial. Ibadah mereka lebih banyak di bulan Ramadan. Salat malam mereka lebih banyak di bulan Ramadan. Bacaan Quran mereka lebih banyak di bulan Ramadan. Ya, tentu kita tidak bisa seperti itu setiap hari sampai Ramadan berikutnya. Karena memang kondisinya berbeda, pahalanya berbeda di bulan Ramadan. Pahala dilipat gandakan secara kuantitas maupun kualitas, ya. Secara kuantitas seperti contoh di malam Lailatul Qadar, kalau seorang beribadah maka dilipat gandakan semalam seperti 83 tahun lebih. Kemudian secara kualitas contohnya kalau seorang umrah di bulan Ramadan nilainya seperti haji. Maka itu tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Tetapi bukan berarti kalau Ramadan selesai maka kemudian kita tinggalkan ibadah-ibadah tersebut. Makanya sebagian salaf mengatakan bi'sa qaumun la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan. Sungguh buruk suatu kaum yang mereka tidak mengenal Rabb mereka kecuali hanya di bulan Ramadan, ya. Makanya kata sebagian ulama mengatakan la takun ramadhaniyan. Janganlah engkau seorang yang ramadhani, yaitu hanya Ramadan saja baru mengenal Allah, baru membuka Al-Qur'an, baru salat malam. Begitu Ramadan lewat, salat malam sudah tidak lagi, baca Quran sudah tidak lagi, sedekah sudah tidak lagi. Ini yang tidak kita inginkan. Adapun kualitas kuantitas ibadah berkurang itu wajar. Itu perkara yang wajar. Tetapi jangan sampai hilang sama sekali. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan kembali sebagai murojaah kita bersama tentang nilai-nilai yang bisa kita ambil ibrah dari bulan Ramadan, ya. Karena kita harus persiapan, ya. Sekarang setan-setan sudah dilepas, iya atau tidak? Di bulan Ramadan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan suffidati syayatin." Tatkala bulan Ramadan tiba, setan-setan dibelenggu. Sekarang setan-setan sudah dilepas, apalagi di Denpasar, ya. Tentu setannya mungkin lebih banyak. Jadi sekarang setan-setan sudah dilepas, ya. Semangat mulai mengendor, godaan semakin berat, ya kita harus membekali diri kita. Iman yang sudah kita charge selama di bulan Ramadan, ya ini bekal kita untuk bertahan sampai Ramadan berikutnya, ya. Maka untuk bisa mempertahankan iman kita, ya, maka kita perlu mengambil pelajaran-pelajaran yang harus kita jaga nilai-nilai tersebut sampai bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara, ya, nilai-nilai yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan, yang pertama, di bulan Ramadan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muraqabatullah. Muraqabatullah artinya merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang sangat agung yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Sampai Allah mengatakan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka tatkala bersendirian, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka adalah ampunan Allah dan ganjaran yang besar. Waktu di bulan Ramadan, kita tidak berani membatalkan diri kita, tidak berani kita makan, tidak berani kita minum meskipun enggak ada yang lihat. Meskipun kita bersendirian, meskipun tidak ada seorang pun yang melihat kita, tetapi kita tidak berani untuk berbuka. Kenapa? Kita tahu meskipun tidak ada yang melihat, tapi Allah mengawasi kita. Kita tidak ingin puasa kita sampai batal. Ini sebenarnya nilai yang sangat besar. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau selama bulan Ramadan ada perkara-perkara yang halal yang harusnya bisa kita lakukan, ya, makan itu halal, minum itu halal, bergaul dengan istri itu halal, tapi kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu Allah sedang mengawasi kita, maka tentunya perkara-perkara yang haram mestinya harus lebih mudah untuk kita tinggalkan. Karena lebih berbahaya perkara yang haram, ya. Dan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, ini ibadah yang agung, ya. Sebab diampuni dosa-dosa, sebab masuk surga, sebab mendapatkan pahala yang besar, ya. Ini harus kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di zaman sekarang ini. Di dunia internet, ya, di dunia maya, banyak hal yang bisa kita lihat di HP kita, banyak hal yang bisa kita lihat di laptop kita, ya. Banyak hal yang bisa kita lihat, hal-hal yang haram yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, yang memudarkan cinta Allah kepada kita dan memudarkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang ini, ya, terutama masalah pandangan. Seorang berusaha bertakwa kepada Allah untuk menjaga pandangannya. Selama bulan Ramadan dia takut melihat yang haram, dia takut melihat aurat wanita, maka dia jaga setelah bulan Ramadan. Latih diri kita untuk terbiasa menundukkan pandangan. Saya rasa di Denpasar areal sarana latihan banyak, ya. Di mana-mana kita bisa latihan tundukkan apa? Pandangannya. Ya. Memang agak musibah kalau kita ke sini enggak bawa istri, ya. Saya enggak bawa istri kali ini, ya. Musibah sebenarnya, tapi enggak apa-apa lah. Sarana latihan untuk apa? Menundukkan apa? Pandangan. Ya, jadi ini kita harus tahu bahwasanya Allah melihat kita. Kata Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat pandangan, lirikan mata kita. Jangankan pandangan mata kita, bahkan wa ma tukhfis sudur, apa yang terbetik di hatimu Allah pun tahu. Apa yang terbetik di hatimu berupa riya, berupa ujub, berupa hasad, berupa dengki, berupa berburuk sangka kepada orang lain, atau kesabaran, atau ketakwaan, semua terbetik di dalam hatimu, keburukan maupun kebaikan, Allah tahu, apalagi lirikan matamu. Dan itu semua tercatat. Ingat, lirikan mata kita ini bisa menambah derajat kita di surga dan bisa merendahkan derajat kita di akhirat. Maka seorang ingat selama Ramadan dia tidak mau berbuka sedikit pun enggak mau, meskipun enggak ada yang lihat. Dia takut jangan sampai nilai puasanya berkurang, ya. Maka setelah Ramadan kita ingat akan hal ini, bahwasanya perlu muraqabatullah, ya. Perlu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya menundukkan pandangan, takut kepada Allah tatkala tidak ada orang yang lihat, itu ibadah yang agung, ibadah yang agung. Oleh karenanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya harap antum hafal doa ini, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau rasa takut kepadamu tatkala di hadapan banyak orang maupun tatkala bersendirian. Tatkala bersendirian. Dengan kita bertakwa kepada Allah, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah menjaga iman kita. Ini yang pertama, nilai-nilai yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, sebenarnya Allah mengatakan bahwasanya puasa itu adalah ibadah yang sangat jauh daripada riya dan ujub. Kenapa? Karena ibadah puasa ini, terutama puasa-puasa sunnah, ya,
Tidaklah seorang bisa mengetahui puasa kita kecuali kalau kita kabarkan. Kalau kita enggak kabarkan, orang tidak tahu. Berbeda dengan solat. Kalau solat kita solat, orang lihat. Allahu Akbar, orang lihat kita sedang solat misalnya. Atau kita sedang umrah, ya jelas orang lihat kita pakai kain ihram. Kita sedang haji, orang lihat kita berhaji. Kita bersedekah, orang lihat kita bersedekah. Tapi puasa adalah ibadah yang orang tidak tahu kita puasa atau tidak. Kecuali kalau kita ngomong, saya lagi puasa nih, ya itu baru orang tahu. Tapi seandainya kalau kita tidak ngomong, tidak kasih tahu, maka tidak ada yang tahu. Dari sinilah sebagian ulama menafsirkan seperti Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, tatkala dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Sungguhnya setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Dan ini di antara metode Allah tatkala menjelaskan bahwasanya pahalanya sangat besar. Allah tidak sebutkan pahalanya apa. Allah mengatakan wa ana ajzi bihi, saya yang akan menanggung pahalanya. Kata para ulama, kenapa? Karena puasa adalah ibadah yang paling ikhlas. Paling ikhlas. Karena tatkala dia puasa, orang tidak tahu dia sedang berpuasa. Kecuali kalau dia ngomong, saya lagi puasa. Alhamdulillah tadi malam saya sahur. Ayo buka barang. Orang tahu bahwasanya dia sedang berpuasa. Tapi kalau dia tidak ngomong, terutama puasa sunnah Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid misalnya, dia tidak ngomong, maka tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ini pelajaran bagi kita untuk latihan menyembunyikan amal, menahan lisan untuk bercerita tentang amalan kita. Dan ini adalah obat yang sangat manjur agar kita bisa meraih keikhlasan. Agar kita bisa meraih keikhlasan, di antaranya melatih diri kita untuk menyembunyikan amalan soleh kita. Tidak kita share, tidak kita ceritakan. Bukan berarti enggak boleh, boleh. Tetapi saya katakan yang obat paling manjur agar kita bisa ikhlas, latih diri kita terbiasa menyembunyikan amal soleh kita. Sebagaimana perkataan sebagian salaf, ya, uktum min hasanatik, uktum min sayyiatik, uktum hasanatik kama taktum min sayyiatik. Sembunyikanlah amal-amal solehmu sebagaimana kau menyembunyikan maksiatmu. Sebagaimana kalau kau bermaksiat kau tidak ingin orang lain tahu, maka tatkala kau beramal soleh usahakan juga kau sembunyikan. Kenapa ini perlu saya ingatkan para hadirin hadirat? Sekarang kita berada di zaman orang suka men-share amal solehnya. Apalagi zaman medsos. Sebagian orang dia umrah, dia share, ya. Dia foto, kemudian dia taruh di profil fikturnya, ya. Kemudian dia hajian, dia foto juga, ya. Sebarkan di Facebook, ya. Doain ya. Tapi dia menunjukkan dia sedang berhaji, kadang dia bersedekah, ya. Kemudian dia sebutin, ya. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dia sebutin alhamdulillah hari ini sudah membelikan ibu ini, membelikan ayah ini, dia sebutin, ya. Kita enggak tahu nih dia ikhlas atau tidak, tetapi ini rawan. Ikhlas itu aziz, ikhlas itu berat. Seorang berusaha menyembunyikan amal dia. Kadang seorang men-share amal dia baik dengan, ya, perkataan atau dengan isyarat, ya. Maka seorang berhati-hati kepada hal ini, ya. Karena riya itu sangat halus. Begitu dia masuk ke dalam amal ibadah kita, maka gugurlah amal ibadah kita. Syaitan tidak peduli sebesar apa amalan Anda, sebesar apa pengorbanan Anda, sebesar apa uang yang Anda keluarkan, seletih apapun yang Anda lakukan. Tapi kalau Anda riya, selesai. Makanya Nabi SAW waktu berhaji, Rasulullah SAW berkata, Allahumma hajatun la riya fiha wala sum'ah. Ya Allah, ini hajiku, tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Karena haji itu rawan riya, rawan sum'ah. Ya. Maka seorang ingat, kalau dia berpuasa, dia sebenarnya tidak ada yang tahu kecuali dia omong sama orang. Ini melatih diri kita untuk biasa sembunyikan amal soleh kita. Ingat hadis Nabi SAW tentang salah satu dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Menunjukkan betapa berusaha dia sembunyikan amal soleh dia. Sampai kawan dekatnya, tangan kanan kawan dekatnya siapa? Tangan kiri. Kawan dekatnya pun tidak
tidak tahu. Dia sembunyikan. Dia sembunyikan dengan begitu rapat, benar-benar dia sembunyikan sampai kawan dekatnya tidak tahu. Yang biasanya bersama dengan dia, kalau dia nyetir tangan kirinya ikut, kalau ngangkat barang tangan kirinya ikut, kemana-mana dia berjalan tangan kirinya ikut. Begitu tangan kanan bersedekah, dia sembunyikan sampai tangan kiri tidak tahu. Kalau antum sudah sampai pada derajat ini, antum bahagia kalau enggak ada yang tahu, mudah-mudahan itu tanda antum sudah ikhlas. Latih diri antum sampai antum ada derajat, saya bahagia kalau enggak ada yang tahu. Kalau masih ada pengin cerita berarti masih ada gejala-gejala riya, antum harus lawan. Setan menggelitiki, ayo cerita. Akhirnya antum cerita. Ini bukannya sombong ya, gitu. Saya mau cerita, bukannya riya ya. Terus apa kalau bukan riya? Hanya mau kasih tahu. Bukannya saya cuma memotivasi, ya, kadang-kadang begitu. Tapi subhanallah, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, setan kalau tidak bisa menjerumuskan orang dalam riya, dia berusaha agar pahala menjadi berkurang. Pahala ibadah yang tersembunyikan lebih besar daripada pahala ibadah yang diketahui oleh orang lain. Kalau seorang sudah menyembunyikan amal soleh dia, setan buat dia tergelitik sehingga dia gatal-gatal, dia cerita akhirnya. Kalau dia cerita dalam kondisi ikhlas, niatnya bukan riya, hanya sekedar ya mungkin sharing pengalaman yang lainnya, maka pahala dia berkurang dari pahala amalan tersembunyi menjadi pahala amalan yang diketahui oleh orang lain. Dan itu sudah keberuntungan bagi syaitan. Terus dia digelitiki sampai akhirnya dia cerita dalam kondisi riya, maka gugurlah amal soleh dia. Karena perkara sekarang menyedihkan, saya lihat kondisi di medsos, orang sering men-share amal soleh dia. Kita tidak tuduh mereka riya, tetapi bahaya kita untuk diri kita sendiri. Bahaya kalau kita men-share amal soleh kita dalam segala hal. Ya. Saya dai saja ya repot masuk YouTube ya, memang ya harus di-share supaya saya dapat pahala. Kalau saya sembunyi-sembunyi, siapa yang mau ikut pengajian ya? Tetapi tidak perlu semua saya share. Mungkin kalau saya lagi pergi ke ujung dunia, ke belantara, hutan belantara, tidak perlu saya cerita. Itu rawan-rawan riya seperti itu. Ya. Mungkin ada perjuangan dakwah saya yang luar biasa, enggak perlu saya cerita. Sebagian orang semuanya dia cerita. Dia kemana, dakwah yang susah dia cerita, dakwah ini yang sebenarnya apa? Kita mudah-mudahan dia memotivasi. Kita tidak tuduh dia riya, tetapi saya bilang sangat rawan. Sangat rawan. Ya. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, kalau Anda keluar dari hotel menuju Masjid Nabawi dalam rangka beribadah, kalau bisa tidak cerita, jangan cerita. Tidak usah bilang ini hari sangat panas di Madinah 45 derajat, tetapi Allah menguatkan diriku untuk melangkahkan kakiku menuju Masjid Nabawi. Alhamdulillahirabbil alamin. Repot. Itu riya yang tersembunyi. Riya tersembunyi. Masing-masing diri kita tahu. Ya ikhwan, saya katakan, kita ini sebenarnya punya sinyal. Kalau kita riya, pasti kita tahu, pasti kita sadar kita sedang riya. Ente mau pamer enggak? Itu pasti kalau kita mau cek diri kita, sebenarnya sinyal sudah ada. Kamu ini cerita gini supaya diakui, supaya dianggap, supaya dihormati, supaya orang tahu. Itu sebenarnya diri kita ini tak tahu. Makanya Allah bersumpah dengan nafsul lawamah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala uqsimu bin nafsil lawamah." Sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Nafsul lawamah itu jiwa yang baik, yang dia mencela tatkala pemilik jiwa tersebut terjerumus dalam kemaksiatan, maka dia cela. Kamu begini, kamu begini. Kenapa kamu begini? Ada penyesalan, ada teguran. Riya, kemudian dia tegur, kamu sedang riya. Makanya kalau kita cek sebenarnya kita tahu kita riya atau tidak. Maka daripada kita spekulasi riya atau tidak, mending kita sembunyikan amal soleh kita, selesai urusan. Amal soleh kita bungkus rapat-rapat, kita serahkan kepada Allah. Tidak usah cerita, tidak usah masukkan ke Facebook, tidak usah masukkan ke Twitter, tidak usah masukkan ke Instagram. Sekarang semuanya diceritakan. Ya. Mau berbakti sama suami diceritakan, berbakti sama orang tua diceritakan, berbakti sama istri diceritakan. Semuanya diceritakan. Sedekah diceritakan, mau ke masjid mana diceritakan, bantu orang miskin diceritakan, umrah diceritakan, haji diceritakan. Ya, mana amalan Anda yang hanya Allah yang tahu? Sekali lagi, jangan salah dipahami. Jangan kita
Bukan maksud saya untuk menyatakan orang yang men-share amalannya berarti dia riya. Tidak. Itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang kita. Antum kalau bisa jangan men-share amal soleh antum sebisa mungkin. Tidak antum share kecuali darurat. Darurat baru antum cerita. Darurat baru antum cerita, enggak ada masalah. Tapi sebisa mungkin jangan cerita kepada siapapun. Latih diri untuk bahagia, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya ini bisa kita dapat tatkala puasa. Kalau kita puasa Senin Kamis, kalau kita enggak cerita enggak ada yang tahu, ya. Kecuali kalau kita cerita saya sedang puasa. Kalau enggak akan ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara nilai-nilai yang bisa kita ambil tatkala ibadah puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tatkala ibadah puasa agar tidak mudah emosi, jangan suka teriak-teriak. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza kana yaum siyami ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata-kata kotor, jangan teriak-teriak. Kalau ada orang ajak berantem, mencacimu, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Ini sebenarnya latihan. Tatkala kita sedang berpuasa, kita bisa menahan emosi kita. Maka setelah puasa harusnya kita terlatih. Tidak semua orang kita tanggapi, tidak semua orang kita bantah, ya. Terutama antum yang suka masuk di dunia medsos, ya. Saya alhamdulillah sudah lama saya tinggalkan dunia ini, ya. Saya punya Twitter, punya Instagram, punya Facebook, yang ngurus admin, bukan saya. Sesekali saya lihat, ya. Dulu saya punya Facebook, kalau ada yang debat, saya debat di situ. Saya debat, saya bantah, saya kritiki. Lama-lama saya pikir saya kurang kerjaan, ya. Saya enggak tahu yang saya lawan siapa, mungkin anak kecil, ya. Mungkin bencong, mungkin perempuan pakai nama laki-laki, mungkin nenek-nenek enggak paham gitu. Kemudian diskusi itu debat, ngapain? Nah, kalau antum suka masuk dalam dunia medsos, dunia perdebatan, antum tahan diri, tidak semua harus antum tanggapi. Jangan antum tanggapi dengan kata-kata kotor, jangan antum terlihat akhlak antum di Facebook seperti itu, ya. Karena dunia medsos ini orang berani berbicara, orang berani komentar, tidak seperti dunia nyata. Dunia nyata diam tidak berkutik. Kalau dunia medsos, ya dia ngomong apa saja dia berani, ya. Maka seorang mengingat waktu di bulan Ramadan dia bisa menahan diri, tidak terpancing emosi, ya, tidak selalu membantah orang, maka dia bawa dalam kehidupan dia sehari-hari. Kalau orang tidak terpancing emosi, tidak suka membantah orang lain, dia hidup lebih bahagia. Dia hidup lebih bahagia. Oleh karena di antara perkataan yang sangat indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan juga dinukil oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bahwasanya kalau ada orang mendolimi kita, sebenarnya kalau kita bersabar, kita akan tetap bisa bahagia. Tetapi kapan kita tidak bahagia? Sejauh mana kita menanggapinya, sejauh itulah kebahagiaan kita dicabut. Saya ulangi. Kalau ada orang mendolimi kita dengan perkataan penghinaan, ya, kalau kita cuekin, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan tetap bahagia. Tapi sejauh mana kita tanggapi, sejauh mana kita nonton, sejauh mana kita ikuti, sejauh itulah kebahagiaan kita dicabut. Makanya terkadang saya kalau ada yang kirim ke saya, Ustaz ini ada yang kritiki antum, saya langsung hapus. Saya tidak mau lihat. Ya paling isinya cici maki, ya udahlah. Kadang saya terpancing, saya lihat, terus saya hapus. Itu pasti saya mikir, ngapain saya mikir-mikir begitu, masih banyak kerjaan yang saya mau kerjakan. Nanti kalau kita lihat bantahan orang, kemudian kita emosi, akhirnya kebawa ke rumah. Istri kita marah-marah, anak-anak kita marah-marah. Mempengaruhi kehidupan kita. Orang yang sering debat di medsos, itu pasti terpengaruh dalam kehidupan dia. Di antara nilai-nilai yang bisa kita ambil dari puasa, di antaranya bagaimana perhatian Nabi SAW kepada istrinya, mesranya Nabi SAW kepada istrinya meskipun dalam kondisi berpuasa. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa sha'im."
wa kana amlakakum li irabih. Adalah Nabi SAW, beliau menciumku dan mencumbuiku padahal beliau sedang berpuasa. Namun beliau adalah orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Dan di sini Aisyah, ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan dua perkara, mencium dan mencumbui. Karena Nabi SAW yuqabbiluni wa yubashiruni. Nabi SAW menciumku dan mencumbuiku. Kata para ulama, al-mubasyarah, cumbuan itu lebih tinggi derajatnya daripada sekedar ciuman. Jadi bermesra-mesra dengan Aisyah radhiyallahu taala anha padahal Nabi sedang berpuasa. Oleh karenanya, apa hukum seorang yang sedang berpuasa mencium istrinya? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah, dan ini pendapat Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Muhalla. Dia berkata, menciumui istri bulan Ramadan hukumnya sunnah. Kenapa? Nabi SAW menciumui apa? Istrinya. Pendapat lain, jumhur ulama mengatakan boleh, bukan sunnah, tapi apa hukumnya apa? Boleh. Sebagian ulama mentafsir, bagi yang sudah tua boleh, bagi yang muda tidak boleh. Kenapa? Karena kalau sudah tua bisa menahan syahwatnya, kalau muda susah menahan apa? Syahwatnya. Oleh karenanya bagi yang pengantin baru, masih bulan madu, jangan cium-cium istri di bulan Ramadan. Tapi kalau sudah lama, sudah bulan bawang, enggak apa-apa ya. Ini pendapat sebagian ulama. Yang benar boleh secara mutlak, muda tua, yang penting dia bisa menahan diri, enggak ada masalah. Oleh karena dalam hadis yang mencium Nabi, yang dicium siapa? Aisyah. Aisyah muda atau tua? Masih muda. Masih muda. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ahwan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni. Nabi sallallahu alaihi wasallam turun hendak menciumku. Faqultu, aku berkata, inni shaimah. Ya Rasulullah, saya sedang puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana shaim, saya juga puasa. Apa masalahnya? Dan Nabi pun mencium siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian juga ada seorang sahabat junior namanya Umar ya bin Abi Salamah. Itu anak angkatnya Nabi SAW. Waktu Nabi menikah dengan Ummu Salamah punya anak angkat, di antaranya Umar. Maka Umar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah seorang yang berpuasa boleh mencium tatkala sedang berpuasa? Kata Nabi SAW, sal hadhihi, tanyalah wanita ini, tanyalah ibumu, tanyalah istriku, ibumu, Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah bercerita, Nabi kana yaf'alu dzalik. Nabi SAW mencium istrinya padahal dia sedang apa? Berpuasa. Ini faedah ya ikhwan, ya. Nabi di bulan Ramadan meskipun sedang beribadah tidak meninggalkan kemesraan terhadap istrinya. Bahkan tatkala sedang i'tikaf dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW sedang i'tikaf, tahu-tahu dijenguk oleh istrinya Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Datang Sofiyah masuk ke masjid di malam hari. Nabi mungkin sedang baca Quran, mungkin sedang bermunajat, berhenti. Nabi ketemu istrinya, ngobrol sama istrinya. Bayangkan, Nabi sedang i'tikaf, istrinya datang, Nabi ngobrol sama istrinya. Setelah Nabi ngobrol, Sofiyah ingin pergi, kata Nabi, tunggu sebentar, saya antar kamu. Akhirnya Nabi pun keluar mengantar Sofiyah ke rumahnya. Bayangkan, dalam sebagian riwayat Nabi keluar dari rumahnya mengantar apa? Sofiyah, karena rumah Sofiyah dekat Masjid Nabawi. Darurat, keluar dari masjid dalam rangka mengantar istrinya di malam hari. Maksud saya, Nabi sedang i'tikaf, ya, tetap kalau ada istrinya ada keperluan, Nabi ngobrol sama istrinya. Makanya Nabi SAW sedang i'tikaf, terkadang dia sisir rambutnya, dia masukkan kepalanya di rumahnya, maka Aisyah pun menyisir apa? Rambutnya. Nabi bisa sisir sendiri, tapi tetap Nabi menjaga kemesraan dengan apa? Istrinya. Maka Nabi mengeluarkan kepalanya, disisir oleh siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan itu kebiasaan Nabi SAW. Dalam satu hadis juga Nabi SAW, waktu Aisyah dalam kondisi haid, maka Nabi SAW meletakkan kepalanya di paha Aisyah, kemudian Nabi baca Al-Quran. Nabi baca Al-Quran. Ya, tidak seperti sebagian orang lagi baca Quran, istrinya datang, saya lagi baca Quran, ganggu sana. Lagi puasa mungkin istrinya peluk dia, lagi puasa nih, kamu tuh gimana? Nabi SAW, ya akhi, subhanallah, sedang puasa tetap bisa mesra kepada istrinya. Apalagi tidak puasa. Ini sedang baca Quran bisa mesra sama istrinya, sedang i'tikaf pada waktu ngobrol sama istrinya, sedang puasa bisa mencium istrinya. Bagaimana perhatian Nabi terhadap apa? Istrinya.
Ini pelajaran penting bahwasanya perhatian terhadap istri itu perkara yang harus kita punya porsi khusus. Jangankan di luar Ramadan, dalam bulan Ramadan Nabi tetap perhatian terhadap istrinya. Antum makanya praktekkan apa yang diperhatikan oleh Nabi. Sekali-sekali antum letakkan kepala antum di paha istri antum, antum baca Quran murojaah. Baca Quran, istri dengar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Mas, kok itu saja suratnya? Ini surat yang Abi sangat suka surat ini. Hafalan enggak ada masalahnya. Oleh karenanya, ya. Sekarang saya takjub lihat apa sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perhatian dia terhadap istrinya luar biasa. Ini di bulan Ramadan saja Nabi begitu, apalagi di bulan Ramadan pembahasannya tentu sangat panjang, tetapi saya ingin tampilkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang beribadah perhatian sama istrinya. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala bercerita, Syekh bin Baz rahimahullah taala yang dia sangat sibuk berdakwah. Kalau dia sedang berdakwah ke mana-mana, begitu dia tiba di suatu tempat, dia telepon istrinya. Saya lagi di sini, lagi di sini. Karena istri itu butuh diajak ngobrol. Tiba lagi di kota lain, dia telepon istrinya. Bagaimana kabar? Saya lagi di sini, lagi di sini, lagi di sini. Apa usahanya kita kalau kita lagi kerja, di tengah kerja kita WA istri, gimana sayang ya. Hari ini masak apa? Ya ada salahnya kita ngobrol sebentar sama istri. Ya. Karena istri itu butuh apa? Perhatian. Istri butuh perhatian. Memang butuh emas juga, tetapi perhatian lebih besar diperlukan daripada apa? Sekedar emas. Ya. Perhatian itu sangat penting. Makanya Nabi SAW sebelum tidur Nabi ngobrol sama istrinya. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu bitu inda khalati Maimunata fatahaddatsa Nabi SAW ma ahli sa'atan thumma raqada. Aku menginap di rumah bibiku Maimunah, aku mendengar Nabi SAW ngobrol bersama istrinya beberapa saat kemudian baru tidur. Ini dalil bahwasanya disunnahkan seorang ngobrol sama istrinya sebelum tidur. Ngobrol. Lagi kita zaman sekarang pulang dari kantor entah jam berapa, ya, di luar banyak kesibukan kegiatan, pulang ke rumah ngobrol sama istri, ngobrol masalah keluarga, masalah yang bahagiakan. Jangan kita pulang ke rumah sama istri ngobrol nomor 1 atau nomor 2, nomor 1 nomor 2, ngapain? Enggak usah ngobrol itu, ngobrol yang lain. Ngobrol yang buat kita bahagia, ngobrol anak-anak bagaimana, ngobrol yang mendatangkan kemesraan, seperti itu. Istri sudah nunggu dari tadi, sekarang sudah, zaman sekarang orang jarang ngobrol sama istrinya. Pulang ke rumah, suami pegang HP, istri pegang HP, masing-masing sibuk dengan apa? HP-nya. Masing-masing ketawa dengan grupnya. Bayangkan, begitu dekat badan satu kamar di atas tempat tidur yang sama, masing-masing ketawa sendiri-sendiri. Anaknya ganggu dikasih HP lagi, ini nak pegang HP. Anaknya ketawa-ketawa sendiri-sendiri. Anaknya ketawa, istrinya ketawa, suaminya ketawa di satu kamar. Subhanallah. Apa itu kebahagiaan? Itu bukan kebahagiaan. Itu merusak kebahagiaan rumah tangga. Nabi SAW saja sedang beribadah, masih bermesraan dengan istrinya, apalagi di luar ibadah. Maka seorang jangan mencari alasan untuk tidak perhatian sama istrinya. Alasan dakwah, saya mau berdakwah, HP enggak dibawa. Ya gimana ente pergi dakwah kemudian HP tidak dibawa? Kalau istri ada keperluan gimana? Enggak mau, istri enggak boleh ganggu, sudah matikan HP. Ya, ini gimana seperti ini? Nabi SAW bahkan berjihad selalu bawa istrinya, bahkan berjihad Nabi selalu bawa apa? Istrinya. Karena istrinya banyak, Nabi terkadang buat undian, siapa yang keluar dibawa. Ente istri cuma satu, itu aja bawa terus. Enggak perlu undian dengan siapa? Itu maksud saya. Ya. Antum laki-laki, antum harus tahu bahwasanya di antara ibadah yang mulia adalah perhatian terhadap istri. Makanya Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian di sisi Allah yang terbaik bagi istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Nabi mengucapkan ini, menunjukkan bahwasanya pintu pahala bukan cuma salat, bukan cuma baca Quran, bukan cuma sedekah. Ente berbuat baik sama istri, perhatian sama istri juga pintu pahala. Bahkan al-khairiyah, keterbaikan di sisi Allah bisa anda raih dengan bermuamalah yang baik sama istri. Kalau Nabi berkata, inna akrabakum minni majlisan wa ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqa. Kata Nabi SAW,
orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat kelak adalah yang paling terbaik akhlaknya. Semakin orang akhlaknya baik, semakin dekat dengan Nabi di akhirat kelak. Semakin tinggi surganya. Dan di antara akhlak yang paling mulia adalah akhlak kepada istri. Akhlak kepada istri. Seorang bisa diketahui akhlak yang sungguhnya terhadap istrinya. Karena seorang kalau mau zalim sama istri mudah. Mau dia tampar, mau dia pukul, mau dia pelit sama istrinya bisa. Tapi kalau benar-benar dia akhlaknya baik, dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini pelajaran bagi kita hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, jangan lupa memberi perhatian kepada istri. Jangankan tatkala di luar ibadah, sedang beribadah saja Nabi perhatian sama istrinya, apalagi di luar ibadah. Di antara nilai-nilai yang bisa kita ambil di bulan Ramadan adalah mengajak istri untuk beribadah. Tatkala Nabi SAW i'tikaf, Nabi tidak lupa membangunkan istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Nabi SAW idza dakhala al-ashar," kalau sudah masuk 10 hari terakhir, "syadda mi'zarahu," Nabi kencangkan sarungnya, "wa ahya lailahu," dan Nabi begadang di malam tersebut untuk beribadah, "wa aiqadha ahlahu," dan Nabi bangunkan istrinya. Ingat bahwasanya kita jangan egois dalam kehidupan kita. Jangan yang penting saya beriman, istri saya bukan urusan saya, anak saya bukan urusan saya, enggak. Anda punya tanggung jawab untuk mengajak anak istri untuk masuk surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Apakah titik? Belum. Dan keluarga kalian dari api neraka. Jangan sampai kita laki-laki para suami nasihat istri sekali dua kali enggak mendengar, ya sudah, biarin masuk neraka. Nanti di sana ada bidadari, enggak urusan. Jangan gitu. Ya, ente berusaha nikmati bidadari dunia sebelum bidadari akhirat. Ya. Kebahagiaan dunia raih dulu sebelum kebahagiaan akhirat. Ngapain kita bilang udahlah biar dia masuk neraka enggak urusan, nanti banyak bidadari menunggu. Enggak, Anda tidak boleh egois dalam masalah agama. Ajak anak istri. Makanya Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha." Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah. Allah suruh, bukan cuma ente aja yang salat, bukan cuma Anda saja yang salat. Ajak anak istri untuk apa? Salat. Bayangkan Nabi SAW 10 hari terakhir bangunkan istrinya. Dan setiap hari Nabi juga bangunkan istrinya, tapi ini bangunkan secara khusus, mungkin lebih awal di malam hari. Biasanya Nabi setelah salat Nabi bangun Aisyah untuk salat witir. Tapi 10 hari terakhir Nabi bangunkan lebih awal. Maka jangan lupa kita dalam kehidupan rumah tangga ajak istri pengajian. Ingatkan istri sudah ngaji belum hari ini. Jangan main HP terus. Ingatkan istri. Sebagian wanita kerjanya dari pagi sampai sore apa main HP. Browsing aja kerjanya, browsing tas, browsing sendal, ya. Browsing apa lagi? Nanti lihat buka begini tasnya padahal duit enggak ada, ya. Ingatkan, ya, ukhti, istriku, ya, ini dunia, kita harus cari akhirat kita. Ingatkan, jangan bosan-bosan. Istri harus dibilang berulang-ulang. Ya. Sekali 2 kali enggak dengar, nah terus 3 kali 4 kali enggak dengar, 10 kali 11 kali enggak dengar, terus. Jangan pernah bosan. Karena kita berusaha mau surga bersama-sama dengan anak dan istri. Kemudian mungkin yang terakhir, ya, di antara nilai yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan tentang i'tikaf. I'tikaf ini mengajarkan kita untuk terbiasa berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif tentang hakikat i'tikaf, dia mengatakan i'tikaf adalah qatul alaik anil khaliq wal ittisal li khidmatil khaliq atau wal ittisal bil khaliq. Kata beliau, namanya i'tikaf adalah memutuskan segala hubungan dengan makhluk dan menyambung hubungan dengan penguasa alam semesta, sang pencipta. Itu hakikat dari i'tikaf. Makanya kita sudah setahun penuh sibuk dengan dunia. Tiap hari kita sibuk dengan dunia. Maka sisihkan 10 hari kita masuk di masjid, latih 10 hari sudah i'tikaf. Baca Quran, salat malam, baca Quran, salat malam, berdoa kepada Allah, baca buku tafsir. Benar-benar kita sambung diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bisa segala grup kita left dulu, ya. Left dulu, mohon maaf, ya. Left. Nanti habis lebaran halal bihalal saya masuk, kita gabung lagi.
Kalau bisa demikian, tapi susah ya. Tapi intinya kurangi WhatsApp kecuali yang perlu-perlu saja. Di situ kita berusaha melatih untuk meraih kelezatan tatkala berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada amalan harian salat malam. Salat malam itulah latihan diri kita untuk berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita merasa lezat tatkala tidak ada orang yang bersama kita. Kita ini memang merasakan kelezatan dengan kebersamaan. Kita merasakan kebahagiaan tatkala bersama istri, merasa bahagia tatkala lihat anak-anak. Kita merasa bahagia ketemu dengan kawan-kawan, kita ngobrol bahagia. Tapi antum berusaha latih cari kebahagiaan dengan bersendirian. Makanya kata Nabi SAW di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, rajulun dzakarallaha khalian, seorang sedang bersendirian dia ingat Allah, fa fadat ainah, kemudian dia menangis. Di antara latihan kita untuk berkhulwat bersama Allah, salat malam tiap hari. Di antara latihan kita untuk berkhulwat, bangun malam kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Orang sedang tidur kita baca Al-Quran. Kalau antum bisa baca Al-Quran dalam solat, itu yang terbaik. Kalau tidak punya hafalan, antum bisa baca Quran tanpa solat. Boleh. Yang penting antum berusaha merasakan kebahagiaan tersebut. Di antaranya dengan i'tikaf. Kenapa ikhwan? Karena nanti kalau kita sudah meninggal dunia, kita akan bersendirian dalam alam kubur. Dan itu waktu yang lama. Kita hidup di dunia mungkin cuma 60 tahun, 70 tahun kalau sampai Allah alam bisawab. Tetapi di alam barzah bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun menunggu hari kiamat. Kita bersendirian. Yang menemani kita siapa? Cuma amal soleh kita. Cuma amal soleh kita. Istri kita, anak kita enggak akan menemani kita. Kebahagiaan yang biasanya kita dapatkan di dunia bersama istri, bersama anak-anak sudah tidak ada tatkala kita masuk dalam alam barzah. Orang yang terbiasa bahagia tatkala bersendirian bersama Allah, dia akan bahagia tatkala di alam kuburnya. Latih diri antum. Makanya kata Nabi SAW bagi orang yang meninggal, kata Nabi SAW, idza yatba'ul mayyit salasa. Mayat diikuti oleh 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, kemudian hartanya dan amalnya. Fayarji al-ithnan wa yabqa wahid. Yang 2 pulang, tinggal 1 bersama dia amal solehnya yang menemani dia. Adapun istri dan anaknya akan dia tinggalkan. Antum sekarang mengumpulkan harta begitu banyak, begitu meninggal selesai. Mobil antum tidak akan masuk kuburan. Harta antum, kemewahan antum, ya, uang antum, ATM antum semua tidak masuk, semua ditinggal buat orang lain. Selesai antum sudah tidak lagi bisa bersedekah. Yang bersedekah orang lain. Itu harta milik orang sudah, milik ahli waris. Kalau ahli waris bersedekah ya dia yang dapat pahala, bukan antum. Selesai. Antum meninggal dunia selesai. Kecuali ahli waris antum kemudian bersedekah nama antum, bangun masjid nama antum, ya kalau dia begitu. Kalau enggak, sudah itu harta milik ahli waris. Kalau dia sedekahkan adalah untuk dia, bukan untuk kita pahalanya. Kita sudah meninggal dunia. Istri kita akan tinggalkan kita. Sudah berjanji sehidup semati, waktunya mati, dia tidak mati bersama kita. Dia tinggalkan apa? Kita. Mungkin dia kawin lagi setelah itu. Setelah masa idahnya selesai 4 bulan 10 hari, dia kawin lagi. Kalau suaminya lebih soleh daripada antum, wah repot. Istri kita bilang, wah suami saya dulu parah ya, lebih bagus yang sekarang. Apalagi kalau perempuan yang meninggal. Perempuan yang meninggal enggak ada masa idahnya. Dia meninggal hari ini, besok suaminya sudah apa? Menikah lagi. Jangankan meninggal, masih hidup suaminya nikah lagi, apalagi sudah meninggal. Oleh karenanya, ya ikhwan, latih diri antum untuk berbahagia tatkala bersendirian. Contoh, antum di pesawat buka Quran. Memang banyak orang, tapi antum sedang sendiri sebenarnya dengan Allah, kontak dengan Allah. Mau pramugari lalu lalang, mau apa? Baca Quran, latih diri kita. Baca buku, nikmati sendirian, nikmati bersendirian. Tidak ada orang lihat, tidak ada yang tahu antum, tidak ada yang kenal antum. Ya sudah, cuek aja. Latih diri. Berzikir subhanallah, alhamdulillah, akbar. Antum di tengah keramaian, antum menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara tafsiran para ulama tentang dzakarallah khalian, rajulun dzakarallah khalian fadat ainah, 7 di antara 7 golongan naungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, seorang yang bersendirian kemudian dia ingat Allah, dia menangis. Sebenarnya Allah mengatakan termasuk dia tidak bersendirian. Dia di depan banyak orang tapi seakan-akan dia sendirian. Karena dia sudah terbiasa berkhulwat bersama Allah, meskipun dia di hadapan banyak orang, dia bisa merasa sedang bersendirian bersama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu harus antum latih. Di antara latihannya salat malam, bangun malam. Ini di antara nilai yang kita dapatkan tatkala bulan Ramadan. Taib. Inilah para hadirin hadirat sebagian pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa kita
ambil dari bulan Ramadan. Semoga bisa kita jaga nilai-nilai ini sampai bertemu di bulan Ramadan berikutnya. Demikian Allah Ta'ala alam bisawab.